Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Samson, di mana dia masuk ke sebuah klub malam yang juga merupakan pusat perdagangan manusia. Malam itu, Samson sedang menegosiasikan kesepakatan dengan jaringan perdagangan manusia untuk memperdagangkan Victor. Samson memberikan bayaran yang cukup tinggi dan kepala kartel tampak senang bertemu dengannya. Ketika Samson meletakkan sejumlah uang di atas meja, dia tiba-tiba menyerang semua orang di dalam ring dengan pisau. Akhirnya, dia dan anggota kelompok kriminal lainnya terlibat dalam pertempuran. Meskipun sendirian, dia dapat dengan mudah mengalahkan setiap anggota sindikat kriminal itu satu persatu. Samson sendiri ternyata adalah mantan anggota pasukan khusus dan ia juga merupakan perwira polisi terbaik, di mana oleh karena itu kemampuan bertarungnya tidak tertandingi. Dia bergerak ke sebuah ruangan untuk menemukan Victor dan menyelamatkannya setelah ia berhasil mengalahkan semua anggota geng kriminal. Dia menjelaskan kepada Victor bahwa dia adalah seorang pesuruh yang diperintahkan oleh ibunya untuk membawa Victor kembali. Segera setelah itu, mereka pun pergi ke ruangan bawah tanah dan mengendarai sepeda motor keluar dari klub. Sebelum Samson pergi, dia kemudian mengaktifkan pengatur waktu jarak jauh yang hal itu akan meledakkan bom yang diletakkan di semua mobil dan sudut-sudut area. Beberapa detik kemudian, ledakan besar kemudian meledak di dalam gedung, di mana ledakan itu membunuh semua anggota geng perdagangan manusia. Tanpa sepengetahuan Samson, dia telah melupakan sesuatu yang penting, di mana semua tahanan yang ada di dalam gedung juga akan terbunuh oleh ledakan dan kebakaran. Keesokan paginya, Samson terbangun oleh suara panggilan telepon dari polisi. Dia dipanggil ke pusat perdagangan manusia yang telah hangus. Ketika dia tiba di tempat kejadian, seorang penyelidik bernama Steve sangat marah dan kecewa terhadapnya atas apa yang dilakukannya pada malam sebelumnya. Samson secara tidak sengaja membunuh banyak anak muda yang disekap di sana. Mayoritasnya meninggal akibat keracunan karbon dioksida yang disebabkan oleh api. Menurut Inspektur Steve, Samson yang sebelumnya merupakan anggota unit polisi khusus masih dipekerjakan secara individu oleh beberapa pihak. Meskipun tujuannya adalah untuk menyelamatkan anak itu, tindakannya telah mengakibatkan kematian orang lain dan kerugian yang signifikan bagi polisi. Steve kemudian menasihatinya untuk meninggalkan pekerjaan pribadinya dan berhenti mencampuri urusan kepolisian. Police work to the police. Selama 6 bulan berikutnya, Samson kemudian mengubah karirnya dan kini menjadi tukang daging, menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Namun dia masih terluka oleh kesalahan yang dilakukannya 6 bulan yang lalu, di mana dia sering melihat pantulan api yang dia nyalakan. Selanjutnya, sebuah keluarga dari Amerika Serikat kemudian mengunjungi Moldova. Biden, sang ayah, menikah dengan Monica. Mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Becky yang kini masih remaja. Mereka tiba di Bandara Internasional Moldova pagi itu dan berencana untuk menginap di sebuah hotel. Mereka tampak menikmati kedatangan mereka di Moldova. Biden sendiri ternyata adalah seorang petarung MMA yang akan bertanding di sana. Ketika Biden sedang memotret putri kesayangannya, ia tidak menyadari bahwa seorang wanita bernama Amelia sedang memotretnya dari belakang. Becky memohon izin kepada ayahnya untuk pergi ke balkon untuk mencari jaringan ponsel yang lebih stabil ketika mereka tiba di hotel.
Sementara itu, Pak Aiden terpaku di depan TV menonton acara MMA. Becky kebetulan bertemu dengan Amelia yang berdiri di balkon kamar yang berdekatan. Sinyal di lantai lobi itu menurut Amelia lebih stabil daripada sinyal di lantai mereka. Pak Aiden kemudian mencari Becky sambil memanggil-manggil namanya. Namun ketika Pak Aiden kembali memeriksa balkon, ia tidak menemukan keberadaan putrinya dan ia hanya melihat laptop yang diletakkan di atas meja. Dia kemudian mencoba menelepon ponselnya, namun sama sekali tidak ada jawaban. Sementara itu, Monica tidak tahu di mana Becky berada karena dia berada di kamar kecil sejak mereka tiba. Pak Aiden menjadi sangat khawatir saat dia tidak dapat menemukannya dan ia segera memberitahu manajer hotel. CCTV hotel kemudian ditinjau, namun tidak ada petunjuk yang ditemukan. Pak Aiden kemudian menghubungi media dan berita tentang hilangnya Becky menyebar dengan cepat. Former MMA champion Andrew Faden continues to stump. Kepolisian Moldova langsung mengerahkan seluruh anggotanya untuk mencari keberadaan Becky karena reputasi Pak Aiden sebagai mantan petarung MMA yang terkenal dan disegani. Samson yang sedang beristirahat dari kesibukannya di toko daging menyaksikan berita hilangnya Becky di televisi. Orang tua Becky yaitu tak lain adalah Pak Aiden dan Monica datang menemui Samson tidak lama kemudian untuk meminta bantuannya dalam menemukan putri mereka. Pak Aiden menyatakan bahwa seseorang dari kedutaan Amerika menginstruksikannya untuk mengunjunginya dan mencari bantuan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak dapat membantu mereka karena dia hanya orang biasa. Monica yang sebelumnya pernah bertugas di kepolisian mengenali tatonya dan tahu bahwa dia pernah bekerja di divisi khusus kepolisian. Pak Aiden dan Monica kemudian memohon bantuan Samson untuk menemukan putri mereka dan bahkan membayar sejumlah uang. Namun dia menolak permohonan tersebut karena dia masih trauma dengan kesalahannya yang lalu. You better without me. Malam itu, saat ia akan menutup toko dan pulang ke rumah, anaknya yang bernama Selvin datang menemuinya. Selvin sendiri ternyata adalah orang dari kedutaan Amerika yang merekomendasikan Samson kepada orang tua Becky. Selvin mencoba membujuk ayahnya untuk membantu orang tua Becky menemukan putri remaja mereka. Menurut Selvin, polisi saat ini tidak bisa berbuat banyak karena geng kriminal yang sebenarnya masih dilindungi oleh otoritas tertentu. Namun sekali lagi, Samson menolak permohonan tersebut. Sorry, I can't. You know I can't. Sementara itu, Pak Aiden belum menyerah dan ia terus mendekati orang-orang di pinggir jalan dekat klub malam tersebut untuk meminta bantuan menemukan putrinya. Ketika Pak Aiden mendatangi sebuah bar untuk bertanya sambil memegang foto Becky, beberapa pria menghinanya, mengklaim bahwa Pak Aiden tidak mampu merawat putrinya. Hal ini segera memicu emosinya dan dia mulai berkelahi dengan beberapa orang. Dia tidak bisa mengalahkan mereka sendirian karena jumlah mereka terlalu banyak dan mereka memukulinya dengan telak. Untungnya, seorang pria bertopeng hitam datang entah dari mana untuk menyelamatkannya dan mengalahkan semua pria di pub tersebut. Pria bertopeng hitam itu ternyata adalah Samson yang telah mengikuti Pak Aiden selama beberapa waktu. Samson kemudian membawa Pak Aiden ke toko daging miliknya untuk mengobati luka-lukanya. Ketika Pak Aiden tiba di toko daging milik Samson, Samson meyakinkan Pak Aiden bahwa ia bersedia membantunya menemukan putrinya dengan syarat Pak Aiden harus bekerja sendiri tanpa gangguan. You change your mind. It's the right thing to do.
Malam berikutnya, Samson pergi ke sebuah rumah pengusaha bernama Lukas, di mana Samson awalnya menyamar sebagai kurir untuk mendapatkan akses ke stasiun penjaga gerbang dan membunuh penjaga. Dia kemudian memasuki pusat kendali keamanan dan memasuki kamar Lukas tanpa diketahui oleh penjaga lainnya. Setelah memasuki kamar Lukas, dia segera menangkap Lukas dan menanyakan lokasi keberadaan Becky. Lukas menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Becky. Mendengar hal ini, Samson mengancam Lukas untuk mengumpulkan informasi tentang Becky dan menyerahkannya. Dan jika Lukas ditemukan sebagai dalang di balik semua kejahatan ini, Samson akan kembali membunuhnya. Dan ternyata ramalannya benar. Lukas adalah otak di balik penculikan Becky. Setelah Samson pergi, Lukas kemudian memerintahkan Platt, yaitu salah satu preman, untuk membunuh Becky. Platt kemudian menembak Amelia dan rekannya untuk membersihkan jejaknya setelah ia mendengar perintah dari Lukas sebelum mengancam Becky dengan bensin. Keesokan harinya, pihak berwajib menemukan mayat yang hangus yang mereka duga adalah Becky. Keberadaan gelang Becky di lengan kiri mayat tersebut membuktikan hal ini. Samson yang masih tidak yakin setelah melihat kondisi mayat tersebut, meminta agar dilakukan tes DNA untuk memastikan siapa pemilik mayat tersebut. Tak lama kemudian, Paiden, Monica, dan Samson menuju rumah sakit untuk menunggu hasil tes DNA terhadap mayat tersebut. Monica menangis setelah mengetahui dari dokter forensik bahwa mayat tersebut adalah si Becky. Monica kemudian menampar Samson dengan keras karena dia yakin bahwa tindakan sembrono Samson adalah penyebab dari semua ini. Keesokan paginya, Paiden dan Monica bersiap untuk kembali ke Amerika, sementara Samson mengekspresikan kesedihannya dengan minum-minum. Tak lama kemudian, Lukas dan para preman tiba di toko daging milik Samson untuk menuntut balas atas tindakannya sehari sebelumnya. Ketika kaki tangan Lukas mencambuk punggung Samson dengan rantai besi, dia masih sedikit mabuk dan tidak bisa melawan. Come to my home. Untungnya, ia mampu bangkit dan melawan semua preman Lukas. You really do want to die. Pertarungan antara Samson dan Lukas serta semua preman berlangsung dengan sengit, tetapi Samson berhasil selamat. Anehnya, dia ingat perhiasan di tangan kiri Becky. Samson ingat Becky selalu mengenakan gelang di pergelangan tangan kanannya, jadi dia yakin mayat yang ditemukan oleh polisi tempo hari bukanlah mayat Becky. Samson kemudian langsung menuju bandara internasional untuk menemui Paiden dan Monica. Ketika dia tiba di bandara, dia langsung menghampiri mereka. Dia kemudian menyatakan bahwa Becky masih hidup sambil menggambarkan gelang di tangan Becky. Menurut Samson, dokter forensik yang memeriksa mayat tersebut mungkin telah disuap oleh tersangka penculikan Becky. Ketiganya segera menuju ke rumah sakit sebelumnya untuk menangkap dokter forensik tersebut. What's the point? Why would they fake her death? I think the dude is not dead. Setelah dia ditahan, Monica dan Paiden memaksa dokter tersebut untuk mengungkapkan siapa yang telah membayarnya. Stelu, menurut sang dokter, adalah orang yang membayarnya untuk memasukkan hasil tes DNA.
Stelu ternyata adalah wakil menteri pertahanan Moldova dan pemilik sebuah perusahaan perdagangan manusia. Stelu sesekali menculik gadis-gadis Amerika karena ia senang jika gadis-gadis Amerika melayaninya. Sementara itu, Stelu sadar bahwa dokter forensik telah memberitahukan rahasianya kepada ketiganya pada hari itu. Dia kemudian mengarahkan Platt untuk menangani kesulitan orang tua Becky setelah mendengar telepon dari dokter. Butcher is local and he has heard my name. Are we clear on this? Absolutely. Hold! Di sisi lain, Samson membawa Paiden dan Monica ke sebuah tempat untuk menjaga mereka tetap aman dari Stelu. Samson kemudian menyusun kembali persenjataan yang sebelumnya disimpan. Sementara itu, Becky terlihat disandra di sebuah tempat terpencil yang jauh dari kota. Ketika para penjaga di sekitar Becky lengah, ia kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi nomor ayahnya. Becky? Melalui sinyal telepon, Paiden dan Monica dapat menemukan Becky. Namun ternyata itu semua adalah bagian dari rencana para penculik untuk menangkap Paiden dan Monica. Samson segera diberitahu oleh mereka untuk menemani mereka ke penjara Kiornaya. Samson berusaha mencegah mereka mengikuti jejak tersangka penculikan. Paiden dan Monica tiba di tempat yang dituju dan dengan cepat mencari cara untuk masuk karena tempat tersebut dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Mereka langsung masuk ke dalam tempat tersebut setelah berhasil menyingkirkan penjaga gerbang. Mereka dengan hati-hati mengikuti penjaga dari belakang setelah melihat seorang penjaga menggendong putri mereka. Namun sekali lagi, itu semua adalah jebakan untuk menangkap mereka. Untungnya, Samson tiba tepat pada waktunya untuk mencegah mereka ditembak oleh penjaga. Mereka kemudian memasuki gedung setelah mendapatkan kunci dari salah satu penjaga yang telah meninggal. Mereka bergegas menghampiri seorang wanita yang terlihat mirip dengan Becky. Namun ternyata gadis tersebut bukanlah Becky, melainkan gadis lain yang diculik oleh organisasi kriminal tersebut. Mereka kemudian mengambil keputusan untuk melepaskan dan menyelamatkan gadis itu, dan ia akan melanjutkan perburuan Becky. Mereka kemudian bertemu dengan beberapa penjaga bersenjata di tengah jalan. Samson segera menembak semua penjaga bersenjata itu menggunakan gas asap untuk mengaburkan penglihatan mereka. Platt yang menyaksikan aksi tersebut dari balik layar monitor dengan cepat memerintahkan antek-anteknya untuk mengepung Samson dan yang lainnya. Baku tembak pun tak terhindarkan antara para preman dan kru Samson. Saat dia melihat preman-preman Platt binasa, dia kemudian menyingkirkan preman-premannya dan menawarkan Paiden sebuah pilihan antara Becky dan wanita yang telah diselamatkan Samson sebelumnya. Platt mengancam akan membunuh Becky jika Paiden tidak menyetujui pertukaran tersebut, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Samson menduga bahwa manuver ini adalah jebakan, sehingga ia berencana untuk mengamati pertukaran tersebut dari jarak yang aman untuk menemukan penembak jitu bayaran milik Platt. Platt segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh orang tua Becky setelah pertukaran, tetapi Samson mampu mencegahnya, di mana dia telah membunuh 2 penembak jitu. Polisi kemudian tiba di saat yang sama dan mengepung area tersebut. Untungnya, gadis yang sebelumnya bertukar tempat dengan Becky selamat karena Samson telah memberinya senapan. Platt kemudian mati setelah ditembak di kepala oleh gadis itu.
Akhirnya, semua gadis Amerika yang ditawan oleh Platt berhasil dibebaskan. Keesokan harinya, Samson dan Selwyn kemudian mengantarkan keluarga Paiden kembali ke Bandara Internasional Moldova. Sementara itu, Stelo berdoa di sebuah gereja karena menyesali perbuatannya. Namun ketika dia sedang mengakui dosanya, Samson datang entah dari mana dan kemudian menembak mati, menyatakan bahwa Tuhan mungkin akan mengampuninya, tetapi Samson tidak akan mengampuninya. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Oke, saya Niko dan seluruh jajaran tim Melong Film yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye-bye.